Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah fa inna Allah subhanahu wa ta'ala awsana bittaqwa faqal ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukurlah kepada Allah karena semua nikmat yang kita dapatkan adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mata, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat kesehatan, nikmat kecerdasan, dan semua fasilitas yang kita miliki adalah karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengapa kewajiban utama setiap hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur. Bersyukur artinya berterima kasih. Berterima kasih artinya menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diberi oleh Allah dua mata, di hari kiamat nanti, kedua mata ini akan dimintai pertanggungjawaban. Maka selama kita menggunakan kedua mata ini untuk ketaatan kepada Allah, maka itu syukur. Kedua tangan ini akan berbicara. Allah berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Satu saat nanti mulut akan ditutup, kata Allah, dan tangan akan berbicara. Ketika kita hidup, kita menggunakan kedua tangan ini untuk mentaati Allah, berbagi, membantu orang lain, tidak pernah disentuhkan kepada yang haram, dituliskan untuk yang baik-baik, nge-share yang baik-baik, maka ini syukur namanya. Kaki demikian juga ada pertanggungjawabannya. Yang akan berbicara bukan mulut, tapi langsung kaki. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki akan bersaksi atas semua perbuatan yang kita lakukan menggunakan kaki ini. Itulah mengapa kita wajib bersyukur. Karena hakikat syukur adalah menggunakan nikmat Allah sesuai dengan keinginan Allah sang pemberi nikmat tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bacalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mengapa kita membaca salawat? Karena Rasulullah berjanji, man shalla alayya salatan shallaitu alaihi asyra. As-salatu lughatan ad-du'a. Jadi dalam kata salawat ada makna ad-du'a. Maka kalau kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali saja, kata Nabi, man shalla alaihi salatan, Nabi akan mendoakan kita, shallaitu alaihi. Makna as-salat doa. Nabi akan mendoakan kita. Berapa kali? 10 kali. Shallaitu alaihi asyra. Nabi akan mendoakan kita 10 kali. Banyak orang datang ke Ustadz, Kiai, doakan aku Pak Ustadz.
doakan aku Pak Kiai. Ini langsung doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya gampang, membaca solawat. Terutama di hari Jumat seperti ini. Di antara sunnah hari Jumat, al-iksar fi salawati ala Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperbanyak baca solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sendiri membaca solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Perhatikan. Saking pentingnya solawat. Sampai Allah sendiri, para malaikat dilibatkan oleh Allah untuk membaca solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah perintahkan kita solat. Allah enggak solat. Allah perintahkan kita puasa. Allah enggak puasa. Allah perintahkan kita haji. Allah enggak pergi haji. Tapi Allah perintahkan kita membaca solawat. Allah sendiri membaca solawat. Betapa pentingnya makna solawat ini bagi pembuktian kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khotib hanya satu pesan, yaitu untuk diri sendiri dan untuk semua hadirin. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti takwa? Takwa dari akar kata ittaqwa yattaqi. Nabi pernah bersabda, ittaqin nar walau bisyaqqi tamr. Lindungi dirimu dari api neraka sekalipun hanya dengan bersedekah separuh kurma. Artinya ittaqwa yattaqi, melindungi diri kita dari api neraka. Dalam ayat Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini juga termasuk masih satu akar kata dengan takwa. Qu anfusakum, lindungi dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya takwa itu adalah melindungi diri dari segala penyebab yang akan mengantarkan ke neraka. Makanya doa-doa kita, Allahumma inni a'udzubika minan nar wa ma yuqarribuni ilaiha min qaulin au fi'lin au amalin. Ya Allah, lindungi aku dari api neraka dan dari semua perbuatan yang akan mengantarkan aku ke neraka, berupa perbuatan, berupa perkataan, dan berupa amal. Jadi takwa itu intinya adalah kita melindungi diri dari segala perbuatan yang akan mengantarkan ke neraka. Suatu hari, seorang sahabat bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini disebutkan dalam tafsir Jalalain. Sekisah pendek. Umar radhiyallahu an, seorang faqih, seorang alim, seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW. Saking dekatnya sampai kuburannya berdampingan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selevel Umar, dia tidak pernah merasa malu untuk bertanya kepada sahabatnya. Namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat yang pernah Allah turunkan untuknya surah Al-Bayyinah. Karena Ubay bin Ka'ab telah mengkhususkan diri untuk Al-Quran. Ubay bin Ka'ab adalah rujukan qiraat dalam membaca Quran di antara para sahabat. Rujukan tafsir di antara para sahabat. Sampai-sampai saking bangganya Allah kepada Ubay bin Ka'ab ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah Al-Bayyinah, Allah perintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, beritahukan kepada Muhammad, bacakan surah ini kepada Ubay bin Ka'ab. Nabi langsung mendatangi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dan disitulah kemudian Nabi bersabda, ya Ubay,
wahai Ubay, umirtu an uqri'aka hadis surah. Aku diperintahkan Allah agar aku membacakan surah ini kepadamu. Ubay kaget. Dia mengatakan, asammani ya Rasulullah. Apakah Allah menyebut namaku? Asammani Jibril. Apakah malaikat Jibril menyebut namaku, wahai Rasulullah? Naam, kata Nabi, benar. Ubay menangis. Saudaraku, perjuangan kita adalah satu. Bagaimana kita berjuang di muka bumi, disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut oleh Allah nama kita. Gimana caranya supaya kita disebut oleh Allah nama kita? Seperti Allah menyebut nama Ubay bin Ka'ab. Ubay bangga, Ubay bahagia, senang sampai dia menangis. Inilah level Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Maka wajar kalau Umar tidak segan bertanya kepada Ubay. Dia mengatakan, ya Ubay, kata Umar, wahai Ubay, ma huwa taqwa? Jelaskan kepadaku, apa itu takwa? Faqala Ubay. Ubay menjawab, perhatikan, ilmu yang begitu luas dan istilah yang begitu dalam tidak cukup dijelaskan secara bahasa. Bahwa bahasa Arab begitu agung sampai Allah sendiri memilih bahasa Arab untuk mengabadikan firman-Nya dalam Al-Quran. Maka betapa mulianya orang-orang yang bersungguh-sungguh belajar bahasa Arab dengan baik dan belajar memahami firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik manusia sepanjang sejarah manusia untuk menjaga bahasa Arab ini. Dan di puncak level kemanusiaan, mereka mencapai level bahasa Arab terfasih di muka bumi di negara Arab ketika itu. Di zaman Nabi, di saat orang Arab mencapai puncak paling fasih berbahasa Arab, Allah turunkan Al-Quran sebagai mukjizat. Dan di sini mereka mengakui bahwa mereka tidak bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Sampai-sampai kata alif lam mim ditafsirkan oleh ulama tafsir bahwa innahu yuqsadu bihi ijazul Quran. Bahwa maksudnya adalah untuk menunjukkan anna hada i'jazul Quran. Bahwa ini bukti mukjizat Al-Quran. Ka'anna Allah yaqul alaysa hadal Quran huwa min hurufin allati antum tatakallamuna biha. Wahai orang Arab, bukankah Quran ini terdiri dari huruf-huruf yang kalian berbicara dengannya? Alaysa hadhil kalimat fi kulli ayah hiya kalamukum? Bukan kalimat-kalimat ini dalam semua ayat ini pembicaraanmu sehari-hari? Falima lam ta'tuh biha walau ayat. Kenapa kamu tidak mampu mendatangkannya sekalipun satu ayat? Inilah dia orang Arab terdiam dan mereka tidak sanggup untuk meniru Al-Quran. Dan di sinilah kita mengerti bahwa satu kalimat dalam bahasa Arab begitu dalamnya. Ibnu Abbas ketika ditanya oleh Umar, ma huwa taqwa ya Ubay? Apa makna takwa ya Ubay? Ubay tahu bahwa satu kata ini, takwa, ini mewakili semua Quran. Bahwa tujuan pokok Al-Quran hanya satu kata, yaitu membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa semua hadis Nabi dari awal sampai akhir hanya satu intinya, yaitu mengajak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa setiap khotib di hari Jumat dia hanya menyampaikan takwa, takwa, takwa. Karenanya Ubay bin Ka'ab ketika ditanya tentang takwa, Ubay tidak menjelaskan makna kata, tapi Ubay memberikan sebuah perumpamaan. Perhatikan cerdasnya Ubay bin Ka'ab. Perhatikan betapa dalamnya fikih bahasa seorang Ubay bin Ka'ab. Dia mengatakan, ya Umar, wahai Umar, hal salakta tariqan dha syauqin ya Umar? Pernahkah kamu melewati
sebuah jalan yang banyak durinya wahai Umar? Faqala Umar. Umar menjawab, na'am. Madza fa'alta? Apa yang kau perbuat? Faqala Umar. Umar menjawab, hazartu wa adaltu. Setiap aku melangkah, aku berhati-hati. Aku jenjingkan kaki, aku menghindar, jangan sampai duri itu menusuk kakiku. Jangan sampai duri itu menggores kulitku. Maka aku melangkah secara perlahan-lahan, penuh kehati-hatian, sehingga aku melewati duri itu. Langsung Ubay berteriak, "Dzalika taqwa ya Umar, dzalika taqwa ya Umar, dzalika taqwa ya Umar." Itulah takwa wahai Umar. Itulah takwa wahai Umar. Itulah takwa wahai Umar. Saudaraku, apa itu takwa? Takwa adalah sebuah totalitas kehati-hatian seorang hamba dari dosa, dari maksiat, seperti dia berhati-hati dari duri. Dia tidak akan rela ketika bertakwa menggunakan mata ini melihat yang Allah haramkan, seperti dia tidak rela duri menusuk matanya. Dia tidak akan rela memasukkan makanan yang haram ke perutnya, seperti dia tidak rela memasukkan duri ke perutnya. Dia tidak akan rela melangkahkan kakinya ke tempat-tempat dosa, seperti dia tidak rela kakinya tertusuk duri. Begitulah perumpamaan yang luar biasa. Dan karena ini kita mengerti mengapa Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Lindungi dirimu dan keluargamu dari api neraka. Barakallahu li wa lakum fi Qur'an azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a li ta'atihi min ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Begitu kita buka Quran, masuk ke pembukaan surah Al-Baqarah. Mengapa kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Kenapa Allah tidak berfirman hudan lil mu'minin? Enggak. Kenapa Allah berfirman hudan lil muttaqin? Ini pertanyaannya. Ternyata banyak orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran tapi tidak ikut Al-Quran. Beriman kepada Quran. Dalam Quran pacaran diharamkan. Dia pacaran. Wala taqrabuz zina. Jangan dekat di zina. Jangan pacaran. Dia pacaran. Enggak bertakwa. Dia beriman pada Quran. Dia makan riba. Padahal dalam Al-Quran Allah melarang riba. Wala ta'kulu riba. Jangan kau makan riba. Beriman pada Quran. Dalam Al-Quran tidak boleh korupsi. Wailun lil mutaffifin. Dia koruptor. Perhatikan. Mengapa Allah tidak berfirman hudan lil mu'minin? Karena banyak orang yang sudah beriman tapi tidak bertakwa. Karenanya dalam Al-Quran selalu Allah memanggil orang yang sudah beriman agar bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai yang sudah beriman, bertakwalah kepada Allah. Kenapa? Karena masih banyak orang beriman tidak bertakwa. Artinya apa? Seseorang
bisa ikut Al-Quran secara utuh ketika dia bertakwa. Syaratnya harus bertakwa. Di sini kita mengerti mengapa Allah berfirman hudan lil muttaqin. Li'anna haula'il muttaqin humul ladina yasta'idduna ayattabi'u bi ahkamil Quran kulliha. Karena hanya mereka yang punya kualitas takwa yang mereka siap ikut apa kata Quran dalam aturan-aturannya. Itulah mengapa kita wajib bertakwa. Karena hanya itu. Dan ketika Allah menyebutkan tentang ciri ahli surga, Allah menyebutkan innalil muttaqina mafaza. Hanya mereka yang bertakwa yang mereka dapat surga sebagai tempat kemenangan. Ketika Allah mengajak orang-orang agar minta ampun kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segera kau minta ampun. Ini surga yang luasnya langit dan bumi dipersiapkan untuk mereka yang bertakwa. Artinya bahwa hanya satu kata tugas kita. Jangan sampai gagal menjadi pribadi yang bertakwa. Gagal bertakwa, gagal masuk surga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad fil awwalin. Amin. Wa shalli 'ala Muhammad fil akhirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum al amwat innaka ghafurur rahim. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma qawwi jam'ahum. Allahumma saddid ramyahum. Allahumma qsu arihim. Allahumma at'im ja'iyahum. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma hafad atfalahum wa nisa'ahum. Allahumma ahlikil yahud adh-dhalimin al-ghasibin Palestin. Allahumma ahlikum walahum. Allahumma anqidhil masjid al-aqsa min syarrihim ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.